Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ulfa dengan NIM belakang 061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teknik refleksi perasaan dan teknik eksplorasi dalam konseling. Dan dalam presentasi kali ini juga akan diselipkan contoh pengaplikasian tekniknya dalam kepada klien. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu refleksi perasaan. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikan. Jika dia menyadari akan perasaannya, maka klien mungkin akan segera mengubah perilakunya ke arah positif. Namun, tidaklah mudah bagi seorang calon konselor untuk menangkap dan memahami perasaan dan pikiran serta pengalaman, lalu mengungkapkannya kembali kepada klien dengan bahasa konselor sendiri. Karena itu, seorang calon konselor harus dilatih secara terus-menerus dan bertahap mengenai keterampilan refleksi ini. Latihan refleksi bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan kepada calon konselor agar dia dapat merefleksikan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien melalui pengamatan perilaku verbal dan non-verbal. Secara lebih sederhana, refleksi dapat didefinisikan sebagai upaya konselor memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien, dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Dalam hal ini, seorang konselor dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif. Hal senada juga diungkapkan oleh Bolton 2003 yang mengatakan bahwa mendengar adalah lebih dari hanya mendengar saja. Lebih khusus, ia mengatakan dalam proses mendengarkan, terdapat unsur menyimak, yang berarti konselor harus memperhatikan sungguh-sungguh pesan yang disampaikan oleh klien. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari dilakukannya teknik refleksi perasaan. Nah, yang pertama, untuk memperoleh kejelasan tentang perasaan klien atau tentang suatu peristiwa. Lalu, yang kedua, klien akan merasa dimengerti perasaannya. Yang ketiga, mengarahkan pembicaraan yang lebih dalam terkait perasaan klien. Jenis dari teknik refleksing sendiri ada 3. Yang pertama ada reflecting feelings atau merefleksi perasaan. Merupakan keterampilan konselor untuk dapat memantulkan atau merefleksikan perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan non-verbal terhadap klien. Nah, terus kemarin Kak ceritanya, aku tuh kan anak terakhir dari 3 bersaudara ya Kak. Aku tuh dari kecil sering dibanding-bandingin sama orang tua aku, dibanding-bandinginnya tuh sama kakak-kakakku sendiri. Kayak rasanya tuh lama-lama aku jadi ngerasa capek sendiri gitu loh. Terus ketika aku mau mencoba hal-hal baru tuh kayak langsung jadi insecure duluan karena udah dijudge sama orang tua aku, kamu tuh nggak bisa, emang bisa, kamu tuh nggak bisa gitu terus, jadi kayak gitu. Jadi saat ini Kak Nana merasa insecure, terus hal itu yang bikin Kak Nana jadi ngerasa capek gitu ya? Iya Kak, kayak gitu, bener banget. Lalu yang kedua ada reflecting meaning atau reflecting pikiran. Keterampilan pembimbing atau konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal terhadap klien. Lalu yang ketiga ada summative reflection atau refleksi summative. Keterampilan pembimbing atau konselor untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman klien terhadap hasil pengamatan perilaku verbal maupun non-verbal pada klien. Selanjutnya ada ciri-ciri dari respon refleksi. Yang pertama, tidak menilai atau non-judgmental. Lalu ada refleksi akurat dari apa yang dialami oleh pihak yang lain.
lalu ringkas, kadang-kadang lebih banyak atau dalam dan pada kata-kata yang terucap. Kemudian ada prinsip aplikasi dari teknik refleksi. Yang pertama, hindari stereotip atau jangan terbawa perasaan. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk merespon pernyataan klien. Yang ketiga, gunakan kata-kata perasaan yang melambangkan perasaan atau sikap klien secara tepat. Lalu yang keempat, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan kondisi klien. Yang selanjutnya adalah teknik eksplorasi. Istilah eksplorasi bisa berarti penelusuran atau penggalian. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman dari klien. Keterampilan ini penting karena dalam konseling terkadang klien menyimpan rahasia, menutup diri, dan diam 1000 bahasa atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Melalui keterampilan ini akan memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Sering klien sulit untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya kepada konselor karena merasa malu, takut, segan, curiga, tertutup, dan berbagai ganjalan lainnya. Hubungan konseling seharusnya dapat mengatasi semua kendala di atas, yaitu berupaya untuk membuat klien terbuka, merasa aman, dan berpartisipasi di dalam dialog. Salah satu upaya konseling adalah menggunakan teknik eksplorasi, yaitu upaya untuk membuat klien mengatakan semua perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada konselor secara jujur. Teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Sama halnya dengan teknik refleksing, teknik eksplorasi juga memiliki 3 jenis. Yang pertama ada eksplorasi perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Baik, misalnya Kak Nana jelaskan kembali bagaimana perasaan itu apa capek yang Kak Nana rasain. Saya kira rasa capek yang Kak Nana rasain sekarang tuh tentang peristiwa ini kayak benar-benar dalam banget. Coba Kak Nana ceritain kembali lebih jauh. Capeknya tuh gini loh Kak, ya aku tuh sadar aku tuh jauh di bawah kakak-kakak aku itu, kayak mereka tuh udah bisa ini, udah bisa itu, dan sedangkan aku tuh belum bisa. Yang aku tuh yakin aku bisa di tahap, suatu saat aku bisa di tahap seperti kakak aku, tapi itu kan butuh waktu ya. Itu cuma masalah waktu, tapi orang tua aku tuh selalu gak percaya aku karena dari kecil emang aku tuh beda, kayak yang lebih dimanja, dulu itu tuh apa-apa sama orang tua, jangan aku tuh gak kayak gitu. Kayak ketika aku mau melakukan hal baru nih, maksudnya kayak mau mencoba buat hal baru tuh, orang tua aku langsung kayak, iya emang bisa, kayak langsung digituin kan, terus kita kayak jadi langsung insecure dulu ya, capek itu loh Pak. Lalu yang kedua ada eksplorasi pengalaman, keterampilan atau kemampuan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Saya memahami betul bagaimana perasaan Nana saat itu, namun saya ingin memahami lebih jauh. Kira-kira apa sih pengaruhnya dari peristiwa yang udah Kak Nana laluin selama ini itu terhadap kehidupan Kak Nana atau mungkin ke kondisi Kak Nana saat ini? Coba ceritain. Pengaruhnya tuh kayak kan seringnya dibanding-bandingin sama aku gitu. Itu kayak jadi dorongan buat aku ngebenci kakak-kakak aku sendiri Kak. Tapi untungnya kakak-kakak aku tuh baik, jadi kayak aku gak punya alasan buat benci mereka. Tapi kalau masalah pendidikan ya, menurut aku sendiri kayak dari dulu tuh orang tua aku gak percaya kalau aku bisa jadi orang yang kayak bisa gitu loh, kayak emang bisa gitu, kayak aku jadi kayak oh kamu, kayak kata-kata mereka tuh gak bisa jadi motivasi buat aku, kayak malah aku wujudin gitu loh, kayak emang kamu bisa kayak gini, kamu tuh nggak pintar, kamu tuh gini, kayak aku oh ya udah, emang aku kayak gini, aku tuh kayak apa yang kalian ngomongin ke aku, jadi kayak aku wujudin aja, jadi aku nggak pernah bisa di atas, tapi kayak apa ya, cuman bisa kayak apa yang ekspektasi orang tua aku buat sendiri malahan. Lalu yang ketiga, eksplorasi pikiran.
pengalaman konselor untuk menggali pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Saya yakin Kak Nana bisa menjelaskan lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih sikap keluarga Kak Nana ke Kak Nana sendiri gitu ya. Terus kira-kira apa nih langkah selanjutnya untuk kehidupan Kak Nana ke depannya? Kalau kemarin kan aku kan masih kayak labil gitu ya Kak, masih masa-masa remaja. Tapi kalau mungkin ya buat kedepannya tuh aku lebih kayak mau nunjukin aja potensiku ke mereka, kayak ini loh aku bisa buat di tahap yang gak pernah kalian sangka sama aku.